Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin atau Aqidah Ar-Raziyain, Aqidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ya, kita langsung lanjutkan kajian ini, poin yang ke-8. Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Raziyan rahimahumullah berkata, ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Para ulama dalam kitab-kitab akidah banyak menggandengkan pembahasan antara sifat Allah istiwa di atas arsy atau sifat ketinggian Allah di atas langit dengan pembahasan ilmu ini untuk menghilangkan syubhat yang dibayang-bayangkan oleh sebagian manusia, terutama dari ahli bid'ah, terutama tentang firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Kata mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak di atas arsy karena Allah bersama kita di mana saja kita berada. Maka dijelaskan oleh para ulama, ayat yang berbunyi wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu tentang ilmunya Allah. Allah bersama kita di mana saja kita berada dengan ilmunya. Karena kalau dibaca lengkap ayatnya, Al-Hadid ayat yang keempat, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa tinggi di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Kata para ulama, di antaranya Imam Ahmad dan juga Imam Harb Al-Kirmani, bahwasanya wa huwa ma'akum itu redaksinya berkaitan dengan ilmunya Allah. Yang bersama kita di mana saja kita berada itu ilmunya Allah. Namun zatnya Allah istawa alal al-arsy. Ya, sekali lagi, ini sering digandengkan oleh para ulama pembahasan Allah di atas arsy dengan ilmunya Allah meliputi kita semuanya. Dan ini pula yang dikatakan oleh Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Kata Imam Malik, Allah di atas langit namun ilmunya di mana-mana. Ini yang diyakini oleh as-salaf, ashabil hadits, al-sunnah wal jamaah, ijma'an secara al-ijma'. Dan pembahasan masalah ilmu sudah kita sampaikan pada tadi, pembahasan masalah iman kepada takdir. Ya, Allah bi kulli syai'in alim. Allah namanya al-alim. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Raziyan membawakan ayat surat Asy-Syura ayat yang ke-9, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini memberikan kepada kita kaidah yang sangat amat terang benderang tentang tauhid asma wa sifat.
seorang muslim muslimah wajib meyakini laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, baik zatnya, namanya maupun sifatnya. Namun jangan dipotong sampai di sini saja. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun, sebagaimana kelakuan ahli bid'ah. Mereka mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya sifat murka, Allah tidak istiwa di atas arsy, karena laisa kamitslihi syai'. Ini kelakuan ahli bid'ah, suka memotong ayat. Kata ulama, mazhabnya ahli bid'ah itu seperti seorang imam ketika mengimami salat membaca fawailul lil musallin, kemudian Allahu Akbar ruku. Gimana menurut antum? Betul atau tidak memotong ayat sampai di situ? Fawailul lil musallin apa artinya? Berarti semua yang salat apa? Celaka. Padahal lanjutan ayatnya harus dibaca. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini mazhabnya ahli bid'ah itu, suka memotong ayat. Di antaranya dalam ayat ini, mereka ingin menafikan sifat-sifat Allah pakai ayat. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Berarti Allah nggak punya wajah, nggak punya sifat, murka, nggak punya sifat, tangan, dan seterusnya. Ini adalah kebablas dalam mensucikan Allah sampai menafikan sifat Allah. Padahal lanjutan ayatnya wa huwas sami'ul al-basir. Allah menetapkan bagi dirinya sifat pendengaran, sifat penglihatan. Manusia punya pendengaran, punya penglihatan, namun gak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah. Maka ayatnya harus digabung. Laisa kamitsli syai' tanzihun bila ta'til. Allah wajib disucikan dari penyerupaan terhadap makhluk, namun tidak boleh sampai menafikan sifat Allah. Wa huwas sami'ul basir isbatun bila tamtsil. Menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakan. Jadi kaidahnya ahli sunnah menetapkan tanpa menyerupakan, selesai. Kita baca ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu. Maka setelah kita ingat dalam ayat itu Allah menetapkan sifat wajah bagi dirinya, ingat ayat ini, laisa kamitsli syai'. Allah punya sifat wajah, namun wajah Allah nggak sama dengan wajah makhluk. Kita membaca ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tetapkan Allah punya sifat kedua tangan, namun katakan laisa kamitsli syai'. Tangan Allah nggak sama dengan tangan, selesai masalah. Paham tuh? Dan ini berlaku untuk semua sifat Allah. Tetapkan tanpa menyerupakan. Kalau kita sudah salah langkah dalam hal ini, fatal akibatnya. Ahli bid'ah itu sumber kesalahan mereka dalam tauhid asma wa sifat. Mereka ketika membaca ayat wa yabqa wajhu rabbika, kekallah wajah Rabbmu, mereka lupa dengan ayat laisa kamitsli syai'. Wah, kalau Allah punya wajah nanti sama dengan wajah manusia. Wah, berarti maknanya bukan wajah, maknanya zat. Kata ahli sunnah, kata wajah antara makhluk saja nggak mesti sama, betul nggak? Di sini ada kebun binatang nggak? Nggak ada ya? Mungkin banyak hutan, masih banyak orang hutan, betul nggak? Ya, apakah sama wajah orang hutan dengan wajah manusia daratan? Nggak sama. Kata-katanya sama, wajah dan wajah. Ketika disandarkan kepada binatang, ya sesuai dengan binatang. Ketika wajah disandarkan kepada manusia, sesuai dengan manusia itu. Nggak sama hakikatnya. Meskipun sama-sama apa? Katanya wajah dan apa? Wajah. Baik, yang lain. Antum punya kaki enggak? Meja itu punya kaki enggak? Apakah sama? Yang mengatakan sama silakan, kalau anak enggak. Ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah untuk membantah
kelompok Mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Bahkan beliau menggunakan bahasa tadi. Monyet, babi, mereka punya apa? Wajah. Apakah sama dengan wajah manusia? Sama enggak? Yang mengatakan sama silahkan, Anda yang sama. Kalau Anda enggak. Kata-katanya sama. Antara makhluk saja beda hakikatnya. Apalagi antara Khalik dengan apa? Makhluk. Tidak ada kelaziman kita menetapkan Allah punya sifat wajah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak ada kelaziman. Ya, seperti contohnya ya, kalau kita ikuti ucapan Imam Ibnu Khuzaimah yang hidup di abad 4 Hijriah, yang bermadzhab Syafi'i, murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, sebagaimana tadi, kalau ya antara makhluk saja persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya, apalagi antara Allah Al-Khaliq dengan apa? Al-Makhluk. Tetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan seperti yang Allah firmankan, namun ya sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tetapkan tanpa menyerupakan, sucikan tanpa menafikan. Ini ringkasan dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Baik, lanjut poin 10. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razian rahimahumullah ta'ala, wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul jannati bi absarihim. Allah tabaraka wa ta'ala itu dilihat di hari kiamat dan dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala mereka. Dalilnya dari ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah para penghuni surga berseri-seri, kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Kata Ibnu Qayyim dan ulama yang lain, ketika disandarkan melihat kepada wajah, maka yang melihat adalah mata apa? Mata kepala. Ini dalil Allah dilihat oleh para penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat wajahnya di surga kelak. Demikian pula dalilnya surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman atau yang berbuat kebaikan, al-husna, kebaikan. Rasul mentafsirkan sendiri, al-husna ay al-jannah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ya surga dan tambahannya ziyadah. Kata Rasul, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalilnya surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir terhijabi dari melihat Allah di hari kiamat, maka sebaliknya orang beriman akan melihat Rabb mereka di surga. Ini 3 ayat yang sering dijadikan dalil oleh para ulama tentang akidah yang satu ini. Orang beriman akan melihat Allah di surga kelak. Kalau ditanya, apakah mungkin melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga? Pertanyaannya ya, tolong diiringi dengan apa dalilnya? Ada hadiahnya. Anak ulangi, pertanyaannya ada 2. Apakah mungkin manusia melihat Allah di dunia? Ya, kalau antum menjawab tidak atau menjawab ya, apa dalilnya? Nah, ada yang mau jawab? Nah, biar nggak ngantuk. Fadhal.
Hah, masih belum panas apa? Hah? Ada? Tafadhol. Nah, kenapa nggak mungkin? Dalilnya? Kenapa, Pak? Apa kata beliau? Ada mic-nya enggak? Taib, jawabannya tidak mungkin. Sekarang apa dalilnya? Rasul aja kan belum pernah melihat Allah. Ya. Ya apalagi kita umatnya kan nggak mungkin. Taib, ahsan tabarakallah fiik. Jazakallah khair. Taib, dalilnya Rasul SAW saja ketika Isra wal Mi'raj, ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Har ra'aita rabbak?" Beliau mengatakan, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan kisah Nabi Musa dalam surat Al-A'raf ketika beliau berkata, "Rabbi arini andur ilaik." Wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Allah mengatakan, "Lan tarani." Engkau tidak akan mungkin bisa melihatku. Kemudian kata Rasul, "Hijabuhu an-nur, lau kasyafahu la ahraka subuhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu min khalqihi." Hijabnya Allah adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkapkannya, cahaya wajahnya akan membakar semua makhluk yang dilihatnya. Kata para ulama, manusia di dunia tidak mungkin kuat melihat wajah Allah. Cahaya wajah Allah akan bisa membakar mereka. Hadisnya sahih tadi. Makanya Nabi Musa ketika Allah katakan, "Lan tarani," engkau tidak akan mungkin bisa melihatku. Kemudian Allah mengatakan, "Walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani." Namun lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia masih tetap kokoh, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, hancur gunung itu. Ya, gunung saja hancur melihat Allah di dunia, apalagi manusia. Dan Rasul mengatakan, "Lantara rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau tadi apa namanya? Syarhus Sunnah berkata, "Man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara." Barang siapa yang mengklaim ada seseorang bisa melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Karena apa? Jelas ayatnya menafikan lantarani. Ya, maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya bisa melihat Allah lewat kasyaf, ya, atau yang lainnya, bahkan di negeri kita ini, naudzubillah min dzalik, banyak yang ya seperti itu. Bahkan dulu pernah ada yang bisa apa? Telepon kepada al-junun funun. Kata orang Arab namanya junun, gila itu apa? Banyak seninya. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan lagi poin yang ke-11. Wa yasma'una kalamahu kaifa sya' wa kama sya'. Dan mereka para penghuni surga mendengar kalam Allah sebagaimana yang dia kehendaki dan bagaimana yang dia kehendaki. Ini juga yang sudah kita sampaikan pada pembahasan yang kedua, Al-Quran kalamullah. Wajib kita mengatakan Allah punya sifat kalam. Dan kalamullah itu kalau versi salaf ahlu sunnah, bisautin yusma' wa biharfin yuktab. Kata salaf ashabul hadith, Allah ketika berkata itu dengan suara yang sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Dalilnya mana? Dalam kaidah bahasa namanya al-mutakallim
Namanya al-kalam itu pasti dengan apa? Suara. Kalau berbicara tanpa suara artinya apa? Ini membantah kelompok ahlul bid'ah, Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka yang mengatakan Allah berbicara itu maksudnya kalamun nafsi, bisikan jiwa Allah. Makanya mereka ini ketika membahas Al-Quran kalamullah, itu kata mereka bukan maknanya Jibril mendengarkan kalamullah, tidak. Namun Jibril itu yang terjemahkan apa yang ada pada diri Allah. Mungkin ada sebagian dari antum mengikuti kasus beberapa saat yang lalu. Ada orang yang mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad. Pernah dengar? Beberapa tahun yang lalu sampai orangnya juga dipenjara waktu itu karena banyak penistaan terhadap agama. Ya, itu banyak dari tokoh-tokoh Asy'ariyah di negeri kita membela, mengatakan nggak salah ucapan itu. Kenapa? Karena kalamullah ada dua. Kata mereka versinya Asy'ariyah, kalamun nafsi dan kalamu al-lafzi. Kata mereka kalamullah ada dua. Kalamun nafsi itu bisikan yang ada pada diri Allah, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena di dalam diri Allah. Adapun yang kedua kalamul lafzi itu adalah ucapan malaikat Jibril yang menerjemahkan apa yang ada pada diri Allah. Namun intinya sama. Al-Quran sekarang ini kata mereka bukan kalamullah yang asli. Itu kalamnya Jibril atau kalam Nabi Muhammad. Maka mereka bertemu dengan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Al-Quran adalah apa? Makhluk. Makanya antum jangan tertipu. Mereka kan juga menetapkan 7 sifat. Apa 7 sifat? Ya? Sifat apa? Ya. Hah? Apa enggak? Jangan pura-pura. Hah? Sifat al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, as-sama, al-basar. Kemudian apa? Al-kalam dan apa yang ketujuh? Hah? Apa? Al-khaya. Ya. Intinya di situ mereka menetapkan sifat kalam, tapi beda dengan versi Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara bisautin, dengan suara. Di antaranya dari segi bahasa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Namanya al-kalam dengan suara. Apalagi ada kata-kata wanadahu, Allah memanggil. Namanya memanggil bisaut. Ini secara bahasa Arab dan Al-Quran dengan bahasa Arab yang mubin. Apalagi dalam hadis Sahih Bukhari, Rasul pernah bersabda, innallaha yahsyurul ibad hufatan uratan ghullan wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, Allah mengumpulkan penduduk padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, dan Allah memanggil mereka terang benderang bisautin, dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Ini Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Ini kata Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zar Razian, yasma'un kalam, mereka betul-betul mendengarkan kalam Allah, bukan terjemahan, bukan kutipan, namun benar-benar mendengarkan kalam Allah. Ini yang berkaitan dengan tadi penduduk surga mendengarkan kalam Allah. Seperti dalam hadis Syuhaib yang masyhur tentang tadi, Allah dilihat oleh penduduk surga. Ada dialog antara Allah dengan penduduk surga. Allah mengatakan, afala nazidukum, apakah kalian mau aku beri tambahan nikmat di surga? Para penduduk surga menjawab, alam tubayyin wujuhana, alam tudkhilnal jannah, alam tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, membuat kami masuk surga, menjauhkan dari api neraka? Fayakshiful hijab. Lalu Allah menyingkapkan hijabnya, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhillah. Kata Rasul, lalu Allah menyingkapkan hijabnya,
tidaklah mereka diberi yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah. Dan kata para ulama, nikmat yang paling besar di surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menganugerahkan kepada kita kelezatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Lanjut poin 12. Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian mengatakan wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga dan neraka itu hak. Ini wajib mengimani surga dan neraka. Ini pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Adapun dalilnya sangat banyak sekali, di antaranya surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu was solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin, dan seterusnya. Ya, masalah surga neraka banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar. Surat An-Nisa 13-14. Wa may yasillah wa rasulahu wa yata'adda yudkhilhu nara. Surga neraka hak benar adanya. Ini dibahas juga oleh para ulama, di antaranya untuk membantah kelompok filsafat yang ekstrim. Kelompok filsafat yang ekstrim karena mereka menuhankan akal, mereka tidak percaya surga neraka. Di antaranya tokoh yang ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin, Ibnu Sina. Dia termasuk kelompok filsafat yang ekstrem, bahkan termasuk kelompok Syiah Batiniyah. Banyak ulama mengkafirkannya. Kenapa? Di antaranya tadi mengingkari adanya al-ma'ad, hari kiamat. Nggak masuk akal. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada kelompok-kelompok filsafat yang ekstrem tidak mengimani adanya hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wahuma makhluqani la yafnayani abada. Surga neraka itu makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan surga sekarang itu sudah ada. Dalilnya mana? Ya, kisah Nabi Adam yang Allah turunkan dari apa? Surga. Ini untuk membantah kelompok Mu'tazilah, anak cucunya filsafat tadi. Mereka mengatakan kalau surga neraka sekarang ada, ya menurut akal picik mereka mubadzir. Kenapa? Nggak ada penghuninya. Paham ya? Ini alasan mereka. Seandainya surga neraka kata mereka itu ada sekarang, mubadzir, abasan, sia-sia, karena nggak ada apa? Penghuninya. Maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama berdasarkan tadi ayat ataupun hadis Rasul SAW. Ayatnya tadi berkaitan dengan kisah Nabi Adam yang ada di surga. Surga sudah ada sejak zaman apa? Sebelum Nabi Adam diciptakan. Apalagi dalam ayat di antaranya surat Ali Imran tentang surga, uiddat lil muttaqin. Kalau dalam bahasa Arab ini fi'il madhi, kata kerja lampau, uiddat. Surga sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula dengan api neraka, uiddat lil kafirin, sudah disediakan bagi orang-orang apa? Kafir. Kemudian kalau membantah mereka juga, katanya kalau surga sekarang itu ada, neraka itu ada, mubadzir karena nggak dipakai apa-apa, maka ini batil. Kenapa? Allah sudah menjadikan surga dan neraka sebagai siksa dan nikmat bagi para penghuni alam barzakh. Nanti akan ada pembahasan adab kubur. Apa di antara adab kubur? Ditampakkan api neraka, annaru yuraduna alaih. Sudah Allah jadikan sebagai apa? Gak ada kata-kata mubadzir. Meskipun neraka belum dihuni oleh para penghuninya, namun sudah Allah jadikan untuk menyiksa orang kafir ataupun ahli al-ma'asi di alam barzakh. Demikian pula dengan surga, sudah Allah pakai untuk memberikan nikmat bagi para penghuni kubur. Gak ada kata-kata sia-sia. Paham dong? Ini yang wajib yakini, surga neraka sudah ada sekarang. Kemudian pembahasan berikutnya, surga neraka kekal abadi selama-lamanya.
Dalilnya tadi surat Al-Bayyinah. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Penghuni surga kekal, penghuni neraka juga kekal dari orang-orang kafir. Maka apa? Batil ucapan kelompok Jahmiyah yang mengatakan surga neraka itu tidak apa? Kekal. Dan akidah ini dan semua pembahasan ini jangan dikira sudah kadaluarsa. Jangan dikira sudah nggak ada yang meyakininya. Beberapa tahun yang lalu muncul buku bestseller. Judulnya Akhirat Tidak Kekal. Ini warisan akidah kelompok Al-Jahmiyah. Sama dengan pembahasan Al-Quran. Kalamullah bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk masih ada sampai detik ini. Bang, dan ini salah satu faedah kita belajar akidah salaf. Ini bukan kita belajar sesuatu yang sudah kadaluarsa, tidak. Ya, ini berlaku sampai akhir zaman akidah salaf. Paham dong? Kalau kita nggak belajar akidah salaf, naudzubillah min dzalik, bisa apa? Ikut arus mereka. Paham dong? Baik. Kata beliau lagi, wal jannah sawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli maksiatihi illa man rahimallahu azza wa jalla. Surga sebagai pahala bagi para wali-wali Allah dan neraka sebagai ancaman bagi pelaku maksiat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi surat An-Nisa 13 tentang ahli ta'ah, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam surganya. Wa may yasillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ini pembahasan pelaku dosa besar itu bisa jadi langsung dimasukkan ke surga. Ya, tidak masuk neraka karena Allah sudah ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah masukkan langsung ke dalam surga, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka, namun tidak kekal selama-lamanya. Poin berikutnya, poin sampai ke 20, ini berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Seorang muslim wajib mengimani 6 rukun iman. Salah satu diingkari kafir. Di antaranya iman kepada hari akhir. Apa makna iman kepada hari akhir? Yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian. Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim di sini tidak menyebut secara berurutan. Namun tidak ada masalah. Sekali lagi, iman kepada hari akhir itu maknanya mengimani semua kejadian setelah kematian. Apa saja di antaranya? Ini poin ke-13. As-siratu haqqun. Jembatan di akhirat itu hak benar. Dalilnya surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah, tidaklah satupun di antara kalian illa wariduha, kecuali akan melewatinya. Di antara tafsir ulama, wariduha waridus sirat, akan melewati as-sirat. Semua manusia melewatinya, bahkan para nabi, para rasul. Mereka ketika melewati hanya mengucapkan Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Karena kengerian, kedahsyatan as-sirat pada hari itu. Kata sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat, kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab mengatakan as-sirat itu ahaddu minas saif, lebih tajam dari pedang, wa adakum minas syar, dan lebih tipis daripada rambut. Manusia terbagi menjadi 3 kata Rasul. Ini ringkasannya, hadisnya panjang-panjang. Ada 3 kategori manusia yang melewati. Ada yang selamat 100%. Dan mereka juga bermacam-macam. Ada yang melewati secepat
kilat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat orang yang naik atau larinya kuda, larinya unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, namun semua selamat. Ini yang pertama, yang selamat. Yang kedua, ada yang selamat tidak masuk ke neraka, namun sempat ditarik oleh al-kalalib. Kata para ulama berdasarkan hadis Rasul, di sirat ada al-kalalib seperti gancu. Itu yang akan menarik manusia. Ada yang terkena gancu tersebut, namun nggak sampai dilemparkan ke dalam neraka. As-sirat jisrun mansub ala dhahri jahannam. Nama jembatan di sini adalah jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahanam. Ada yang terkena kail tersebut lalu dilepaskan, selamat, langsung masuk surga. Ada pula yang ketiga, kena tarik kail atau gancu tadi itu seperti besi yang ada cabangnya, namun dia masuk ke dalam api neraka. Ini sekali lagi semuanya berdasarkan al-iman wal amalu as-saleh. Semoga Allah menyelamatkan kita fi dunia wal akhirah. Adzan dulu. Nah, tafadhol. Insyaallah adzan dulu, nanti kita lanjutkan sampai ila an insyaallah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi poin ke-14. Kata Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Raziyan, wal mizanu haqqun. Timbangan pada hari kiamat itu hak, benar adanya, ada wujudnya. Bukan majas, bukan sekedar simbol keadilan. Ini ditekankan oleh para ulama juga tadi membantah kelompok Mu'tazilah, penuhan akal. Mereka mengatakan timbangan itu hanya sekedar simbol keadilan, nggak ada hakikatnya. Bahkan mereka, ini kurang ajarnya ahlul bid'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, mereka ahlul bid'ah mengatakan la yahtaju ilal mizan ilal baqal. Kata mereka tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali tukang sayur. Ini penghinaan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan dalil adanya timbangan sangat banyak, terang benderang dalam ayat, dalam hadis. Di antaranya dalam ayat yang insya Allah antum hafal, cuma perlu dites. Taib dalam surat di juz amma. Taib ada yang bisa setoran dikit hafalan tentang kata-kata timbangan itu ada pada hari kiamat. Nah, masa anda hafal? Nah, bisurah, cepat. Hah? Iya, baca ayatnya. Yang terakhir saja, nggak usah dari awal, nanti panjang. Nanti kalau jadi imam nanti baca silakan. Saya dibaca intinya. Taib, cukup gitu aja kok malu-malu. Nah, fadhal. Jazakumullah khair. Taib dalam surat Al-Qariyah, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang baik. Fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu. Ini dalil timbangan itu hak, benar adanya. Kemudian kata beliau lagi atau mereka berdua, lahu kifatani tuzan fi a'malul ibad husnuha wa sayyi'u hakun. Dan timbangan pada hari kiamat ada dua daun timbangannya untuk menimbang kebaikan dan kejelekan. Mana dalilnya? Alhamdulillah di buku yang ana tulis ini, kalau yang sudah dapat hadiah ini, halaman 44 kita cantumkan di buku kita ini. Halaman 44 tentang keutamaan at-tauhid atau kalimat tauhid. Kita bacakan dalilnya agak panjang hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasul,
yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Ya, ada seseorang dari umatku yang dipanggil di hadapan manusia pada hari kiamat. Fatun sallahu tis'atun wa tis'una sijilan. Kemudian dibentangkan 99 catatan amalnya. Kullu sijilin min hamadul basar. Setiap catatan itu sepanjang mata melihat. Tsumma yaqulullah azza wa jalla lahu. Kemudian Allah berfirman kepada orang itu, "Atunkiru min hadza syai'an?" Apakah engkau mengingkari catatan kejelekanmu ini, sesuatu apapun dari kejelekan ini? Fayaqulu la ya Rabbi. Orang itu mengatakan, tidak wahai Rabbku. Fayaqulu azza wa jalla, alaka udrun aw hasana? Apakah engkau punya udur ataukah punya kebaikan? Fayahabur rajul. Orang itu pun ketakutan. Fayaqulu la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Fayaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, bala innalaka indana hasanat. Ya, sesungguhnya engkau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dzulma alaik. Tidak ada kedzaliman atasmu. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkan satu catatan amalnya yang berisi 2 kalimat syahadat. Fayaqulu ya Rabbi ma hadil bitaqah ma hadil sijillat. Orang itu berkata, ya Rabbku, ya Allah, apa perbandingan antara satu catatan kebaikan dengan 99 kejelekan? Ya, fayaqul azza wa jalla, Allah berfirman, la tudlam, engkau tidak akan didolimi. Ini intinya, fatudha asijillat fi kifatin wal bitaqa fi kifatin. Lalu ditaruh 99 catatan dalam satu daun timbangan, yang satu catatan di daun timbangan yang lain. Kemudian kata Rasul, fatosat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Yang 99 itu naik ke atas, ya, sedangkan yang satu catatan tetap di bawah. Berarti yang lebih berat yang mana? Yang satu catatan. Itulah keutamaan kalimat tauhid. Namun intinya hadis tadi menyebutkan timbangan pada hari kiamat itu hakiki, ada wujudnya, ada 2 daun timbangannya. Adapun bagaimana yang secara terperinci, wallahu taala a'lam. Baik, lanjut lagi. Kemudian al-haudu al-mukarram bi nabiyuna haqqun. Telaga yang dimuliakan Nabi kita dengannya itu hak, benar adanya. Ini juga diantara kejadian yang wajib diyakini pada hari kiamat, adanya telaga. Kalau kata sebagian ulama, telaga ini sebelum adanya al-hisab, adanya timbangan. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, itulah ada yang namanya telaga. Rasul bersabda, ini hadisnya banyak dalam Sahih Muslim, likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi punya telaga. Namun telaganya Rasul yang lebih istimewa. Kata beliau, ma'uhu abyad minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa atyab min rihil misik. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Bejananya seperti banyaknya bintang-bintang di langit. Kemudian kata beliau, haudi masiratu syahrin. Telagaku perjalanan 1 bulan lamanya. Man syariba minhu lam yadma abada. Barang siapa yang meminum dari telagaku tersebut, tidak akan haus selama-lamanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Namun kata para ulama, syaratnya ittiba'us sunnah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika mentafsirkan ayat inna a'tainakal kautsar, ya, beliau menyatakan man waroda sunnata rasul fid dunya fahuwa waridun haudahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi sunnah Rasul di dunia, dalam artian berpegang teguh dengan sunnah Rasul di dunia, maka dia akan mendatangi telaga Rasul di hari kiamat. Namun yang berpaling dari sunnah Rasul di dunia, maka dia akan diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Syekh Utsaimin rahimahullah membahas masalah telaga ketika mentafsirkan Al-Kautsar, karena Al-Kautsar itu adalah sumber air telaga Rasul di padang mahsyar. Al-Kautsar di surga. Dalam Sahih Muslim pernah suatu saat diriwayatkan Rasul SAW irfa'atan. Pernah suatu saat Rasul tertidur sejenak. Antum jangan ikut tidur. Bantu itu Rasul SAW. Ya, sekarang jangan tidur. Kemudian rafa rasa muktasiman, terbangun seraya tersenyum atau tertawa. Para sahabat bertanya, ma'at hakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa atau tersenyum ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, nazalat alayya anifan surah, turun kepadaku tadi surat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, dan sampai akhir surat. Kemudian Rasul bertanya, atadruna mal kautsar, apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah. Rasul pun menjawab, al-kautsar nahrun wa adanihi rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari ayat ini kita wajib meyakini Rasul pasti masuk surga. Ini untuk membantah statement tokoh masyarakat, tokoh agama negeri kita yang pernah mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ini pelecehan kepada Nabi. Ayatnya jelas, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad al-Kautsar. Dan Rasul mentafsirkan al-Kautsar sungai di surga. Allah menjamin Rasul pasti masuk surga dan Allah berikan sungai di surga. Maka sesat kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Abu Bakar saja dijamin masuk surga, apalagi Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, wa huwa haudun taridu alai ummati. Al-Kautsar itu adalah telaga. Maksudnya kata para ulama, Al-Kautsar yang di surga, airnya itu sumbernya mengalir ke telaga Rasul di padang mahsyar. Itu kaitan antara Al-Kautsar dengan telaga. Dan tadi sebagian umat beliau ada yang diusir dari telaga tersebut. Rasul pun berkata, ummati ummati, ya Allah mereka adalah umatku. Maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kata para ulama, dua kelompok dari manusia yang akan diusir dari telaga Nabi. Orang yang murtad dan yang mubtadi ahlil bid'ah. Karena Rasul dikatakan tadi, engkau tidak tahu apa yang diada-adakan, yaitu perbuatan bid'ah mereka. Makanya para ulama ketika menyebut bahaya bid'ah, bid'ah menyebabkan orang tidak bisa meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut berikutnya, poin ke-16 masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Wasyafa'atu haqqun. Syafaat itu hak, benar adanya. Kebanyakan dalam kitab-kitab akidah yang banyak dibahas tentang syafaat itu satu syafaat. Meskipun pembahasan syafaat itu banyak macam syafaat. Cuma yang sering dibahas itu syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar. Kita wajib meyakini syafaat itu hak, yaitu di antaranya tadi syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar. Mereka yang berbuat dosa besar ketika dimasukkan ke dalam api neraka, itu sebagian mereka dikeluarkan dengan syafaat Nabi. Kata Rasul, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku. Dan kita wajib meyakini semua syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Dan Allah memberikan hak, memberikan syafaat tersebut kepada sebagian manusia dari kalangan Nabi dan juga orang-orang yang
yang beriman. Namun dengan dua syarat orang itu mendapatkan syafaat. Syaratnya yang pertama, ridho Allah kepada yang diberi syafaat dan izin Allah bagi yang memberikan syafaat. Ya seperti tadi, pelaku dosa besar ada yang dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat Nabi. Itu dengan ridho dari Allah dan izin Allah kepada Nabi. Intinya tidak ujuk-ujuk Nabi memberikan syafaat bagi yang beliau kehendaki, tidak, namun bagi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Di antara ayat kursi, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam surat An-Najm ayat ke-27. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali bagi yang diridhoi oleh Allah dan yang diizinkan oleh Allah. Maka dari sini kita tidak boleh berdoa, ya Rasulullah berikan kami syafaatmu. Ini syirik kepada Allah. Karena syafaat milik Allah. Sama dengan rezeki milik Allah. Jangan meminta kepada Rasul, ya Rasulullah berikan kami rezeki. Syirik kepada Allah. Ya syafaat milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an. Kalau mau minta syafaat, minta kepada Allah. Misalnya berdoa, ya Allah berikan kami syafaat Nabimu pada hari kiamat. Ini yang sahih. Adapun langsung minta kepada Nabi Muhammad syafaat, ini sekali lagi tadi syirkun billah, ya, menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, pembahasan syafaat panjang lebar, banyak macam-macam syafaat. Ada syafaatul udzma, syafaat untuk orang bisa naik kedudukannya di surga. Namun yang paling banyak dibahas oleh para ulama, syafaat Rasul bagi pelaku dosa besar. Kenapa kok ini lebih difokuskan dalam kitab-kitab akidah? Untuk membantah kelompok sesat Al-Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkari syafaat tersebut. Karena bertentangan dengan keyakinan mereka. Kelompok Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Maka apa? Setiap yang menyelisih keyakinan mereka, mereka tolak. Nggak ada syafaat itu. Ya, padahal hadisnya dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Lanjut poin ke-17. Yaitu yang kita isyaratkan tadi. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razian, wa adzabul qabri haqqun. Afwan, kita ya antara cetakan yang di kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang ada di antum ini ada sedikit perbedaan. Ini biasa karena mungkin manuskripnya ada perbedaan juga. Ada tambahan di yang antum ya pegang, ada kata-kata wasyafa'atu haqqun wa anna nasan min ahli tauhid yakhrujuna minan nar bisyafa'ati haqqun. Dan bahwasanya sebagian orang dari ahli tauhid itu keluar dari api neraka dengan syafaat, itu hak. Namun maknanya sama dengan yang kita bahas tadi. Makanya kita katakan tadi, rata-rata kitab akidah kalau membahas masalah syafaat itu lebih fokus kepada masalah tadi, mengeluarkan pelaku dosa besar dari ahli tauhid dari api neraka. Nah, lanjut poin ke-17, wa adzabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, ya, benar adanya. Tadi sudah kita sampaikan dalilnya, surat Ghafir ayat 45 sampai 46. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa asya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kemudian pada hari kiamat dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang pedih.
Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadhil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbati azab qabri fil barzakh. Ayat ini surat Ghafir adalah landasan yang sangat kokoh bagi ahli sunnah dalam berdalil menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lain. Demikian pula hadis Rasulullah SAW tentang kisah perjalanan ruh. Hadis Bara bin Azib yang panjang lebar, orang ketika tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir akan ditampakkan api, akan dipukul dengan palu dan dia akan teriak. Yasma'uhu kullu syai' ila thaqalain. Kata Rasul, ketika orang itu diadab, dipukul dengan palu yang sangat besar, dia akan menjerit, teriak, didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin tidak bisa mendengar azab kubur. Maka kalau ada berita, ada istilahnya gosip, ada orang yang mendengar azab kubur, ini dusta. Rasul yang mendustakan. Yasma'u kullu syai' ila thaqalain. Azab kubur didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan al-jin. Nah, semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur. Dan dalilnya juga hadis tentang apa? Doa antara tasyahud akhir dengan apa? Assalam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi al-qabr. Demikian pula dalam zikir pagi dan petang ada ucapan a'udzubika min adzabina wa min adzabi al-qabr. Ini semuanya dalil azab kubur itu hak. Benar adanya, ada wujudnya. Kalau ada yang mengingkari dengan akal piciknya, dengan mengatakan nggak ada azab kubur, kalau kita gali kuburannya orang kafir, nggak ada api yang menyala-nyala, maka kita katakan kalau ente mau tahu azab kubur, mati dulu, kita kubur. Karena apa? Alam kubur itu beda dengan liang lahat. Liang lahat itu alam dunia. Sedangkan azab kubur itu di alam barzakh, alam gaib. Paham dong? Makanya tadi Rasul mengatakan semua makhluk bisa mendengarkan azab kubur kecuali manusia dan jin. Kenapa? Karena ini masalah gaib. Bukan di pemakaman azab tersebut, namun di alam apa? Barzakh. Dan tidak ada yang tahu alam barzakh kecuali yang sudah apa? Mati. Paham dong? Ini ditegaskan oleh para ulama membantah kelompok Mu'tazilah dan diantaranya kelompok Hizbut Tahrir. Itu diantara kata Syekh Albani, Al-Mu'tazilah al-Judud. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah kontemporer, mengikuti ajaran Mu'tazilah yang dahulu kala diantaranya mengingkari azab kubur. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, lanjut yang berikutnya masih sambungan azab kubur, yaitu masalah wa munkar wa nakir. Wajib mengimani adanya malaikat munkar wa nakir. Ini pembahasannya ada dua, pembahasan iman kepada para malaikat, pembahasan masalah alam barzakh. Baik, sekedar mungkin murajaah yang sudah pernah belajar, apa kandungan iman kepada para malaikat? Ringkasnya saja. Ada berapa kandungan iman kepada para malaikat? Tadi kita sudah sebut iman terhadap takdir yang baik maupun jelek ada 4 kandungannya. Mengimani ilmunya Allah, cara takdir, masyiatullah, al-khalq. Sekarang iman kepada malaikat ada berapa kandungannya? Silakan sebut. Nah, tapi masih lihat Pak ya, tapi tidak apa-apa. Jazakallah. Baik, ringkasnya iman kepada malaikat. Yang pertama mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu ada wujudnya. Ini disebut oleh para ulama untuk membantah juga kelompok filsafat ekstrim. Mereka nggak mengimani wujudnya malaikat. Kata mereka malaikat itu halusinasinya para nabi. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua mengimani nama malaikat secara global maupun terperinci. Di antaranya mengimani nama malaikat munkar wa nakir.
Mungkar wa nakir itu hak, benar, dan wajib mengimani namanya. Ada nama malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ketiga, mengimani sifatnya. Apa sifatnya? Di antaranya Rasul mengatakan, ya, idza kubiral mayyit atahu malakani azraqani aswadan. Yuqalu li ahadima munkar wal akhar nakir. Kata Rasul, ketika orang itu sudah dimakamkan, akan didatangi oleh dua malaikat. Sifatnya apa? Aswadani azraqan. Hitam biru. Ya, adapun perincian bagaimana wallahu a'lam itu sifatnya. Kemudian yang satu dinamakan mungkar, yang lain dinamakan nakir. Tapi jangan dikira kata-kata mungkar itu sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan itu maknanya. Namun makna mungkar di situ dari kata-kata nakirah, yang tidak dikenal. Ya, karena malaikat datang kepada yang sudah dikubur, yang dikubur nggak tahu siapa itu. Paham? Nah, itu dinamakan mungkar nakirah, yang tidak dikenal. Kemudian mengimani yang keempat, tugas malaikat. Apa tugas mungkar wa nakir? Yas'alani, bertanya kepada yang dikubur tadi, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dan tidak akan bisa menjawab kecuali yang yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan nggak boleh pakai joki. Nah, pakai Pak Mudin suruh apa? Mendikte. Naudzubillah min dzalik. Di dunia saja ujian boleh nggak pakai joki? Pidana ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wal kiramul katibuna haqqun. Ini juga nyambung iman kepada malaikat tadi. Mengimani adanya malaikat yang mencatat. Ini dalilnya surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Kata para ulama, setiap hari, setiap saat manusia baina arbaati al malaikah. Setiap hari manusia di antara 4 malaikat yang menjaga. Kanan dan kiri, depan dan belakang. Adapun yang kanan kiri tugasnya ini kiraman katibin, mencatat amal perbuatan manusia. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Adapun yang depan dan belakang ini tugasnya menjaga manusia dari hal yang tidak diinginkan. Seperti yang Allah firmankan, nanti dilihat ayat berapa itu dari surat apa itu? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bergiliran dalam menjaga manusia. Yahfazunahu, malaikat tersebut menjaga manusia di depan dan di belakangnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kata para ulama, di antara buah mengimani malaikat, tumbuh kecintaan kepada para malaikat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik membenci malaikat seperti Yahudi, dan juga jangan sampai melecehkan para malaikat. Sebagian orang naudzubillah min dzalik, ya, kalau antum mendengar dongeng-dongeng dari kuburiyin, ya, para penyembah kubur, mereka mengatakan ya kepada para pengikutnya untuk menipu para pengikutnya agar tetap setia kepada mereka, menyembah mereka, bahwasanya mereka ini bisa mengusir malaikat. Ya, contoh misalnya kata mereka, dongengnya mereka, ketika ada wali fulan, ya, itu memarahi malaikat yang mengazab manusia di kuburannya karena berisik, ya, terganggu karena dia sedang berzikir di alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Malaikat dia apa? Dibentak, dimarahi. Naudzubillah min dzalik. Ya, dongeng-dongeng ahlu syirik wal khurafat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga poin yang ke-20, wal ba'tsu min ba'dil mauti haqqun. Hari kebangkitan setelah kematian itu hak.
Ini al-iman bil ba'ts. Dan Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang ad-dalail, dalil-dalil tentang kebenaran yaumul ba'ts. Kenapa demikian? Untuk membantah kaum musyrikin jahiliyah yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dengan alasan gak masuk akal. Seperti yang Allah kisahkan dalam surat Yasin. Hafal? Jangan pura-pura. Ayat-ayat yang terakhir, atau akhir-akhir ayat surat Yasin, Allah mengatakan, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Apa itu? Orang musyrik mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ini salah satu manhajnya Abu Jahal, Abu Lahab CS, menolak hari kebangkitan karena apa? Enggak masuk akal mereka. Maka kelompok Mu'tazilah pada hakikatnya mengikuti ajaran Abu Lahab CS, menolak ayat hadis dengan alasan enggak masuk akal. Kata orang musyrikin jahiliyah, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Maka Allah menjawab, apa jawabannya? Ayo, yang semangat. Surat Yasin. Qul yuhyiha alladzi ansa'aha awwala marrah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jawablah, yang menghidupkan adalah yang menciptakan mereka pertama kali. Ini diantara hujjah Allah untuk menetapkan adanya hari kebangkitan, bahwasanya kalau Allah dialah yang menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali menjadi ada, maka sekedar menghidupkan itu lebih mudah. Demikian pula Allah menegakkan hujjah tentang adanya hari kebangkitan dengan menjelaskan tentang turunnya hujan. Allah mengatakan, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alal ma'i ihtazzat wa rabat innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi itu kering kerontang. Ketika kami menurunkan hujan, dia bergerak tanah tersebut dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kata Allah, sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang kering itu, dialah yang sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya. Itu diantara hujjah Allah untuk orang-orang musyrikin jahiliyah, atau untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin jahiliyah, dan masih banyak yang lain. Kemudian poin yang berikutnya 21, Imam Abu Hatim dan Abu Zar Razian berkata, wa ahlul kabair fi masyiatillah. Para pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Baik, ini sudah kita sampaikan tadi. Ada yang hafal dalilnya. Ahlus sunnah harus kuat dengan dalil, bukan sekedar asbun. Baik, mana dalil pelaku dosa besar dibawa kehendak Allah? Mana dalilnya? Bismillah. Ada yang jawab? Jangan imamnya, kalau imamnya angkat tangan sudah. Ya, fadhal. Tadi ada yang jawab tadi siapa? Mana yang jawab? Yang jawab mana? Ayo yang terang. Jangan salafi nggak basa-basi. Cool. Biar lebih mantul pakai mic. Cool. Jazakallah khair. Fadhal. Minta tolong. Barakallahu fiik. Baik, ayatnya sudah kita sampaikan, surat An-Nisa ayatnya ke-48 atau 116. Innallaha
la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu bagi yang nggak bertobat sampai mati, nggak akan Allah ampuni, kekal dalam api neraka. Namun Allah mengatakan, namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya, pelaku perzinahan, perjudian, minum-minuman keras atau narkoba, pencurian, kalau mati ya masih belum bertobat, masih ada harapan diampuni oleh Allah. Allah yang mengatakan demikian. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan ahlul kabair tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak Allah azab, namun nggak mungkin kekal dalam neraka. Wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni, masukkan ke dalam surga. Ini untuk membantah kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan tadi pelaku dosa besar pasti kekal di dalam api neraka. Jelas-jelas bertentangan dengan ayat dan juga hadis tentang asy-syafa'at. Kemudian kata beliau, la nukaffir ahlal qiblah bidunubihim. Kita tidak mengkafirkan ahli kiblat, yaitu kaum muslimin, hanya karena perbuatan dosa mereka. Ini sebenarnya bab yang panjang lebar, babut takfir. Ya, kita mau sedikit perinci karena ini salah satu pembeda antara ahli sunnah dengan khawarij yang dulu maupun yang sekarang. Yang pertama, ahli sunnah dalam segala hal pertengahan. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Contoh masalah takfir. Tidak seperti khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, sedangkan dosa besar tidak menjadikan pelakunya kafir. Dalilnya mana? Coba ditanya. Apa dalil ahli sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir? Nah, masih ada hadiahnya ini. Silakan jawab. Apa dalil pelaku dosa besar tidak kafir? Entah itu membunuh orang, mencuri, berzina, itu nggak menjadikan pelakunya kafir. Nah, mana dalilnya? Tapi jangan nontek ya, jangan browsing. Mana dalil pelaku dosa besar tidak kafir? Ya, jangan asbun atau omdo, harus bidalil. Ya tadi, tapi antum sudah dapat hadiah kan? Ya sudah. Labas. Terserah dia mau dikasih siapa. Itu diantaranya. Cuma kalau yang mau lebih terang lagi, karena itu tadi berkaitan dengan masalah hari kiamat. Namun bisa dijadikan dalil, ya karena dosa selain syirik kan dosa besar ada ampunan. Ya kalau dosa besar itu tidak diampuni berarti kafir pelakunya. Namun Allah masih mengampuni berarti tidak apa? Kafir. Masih agak ya mendalam pendalilannya. Cuma kalau mau lebih terang lagi, contohnya dalil ya pelaku dosa besar tidak kafir masalah pencurian. Ya mencuri dosa besar. Allah berfirman, wasariqu wasariqatu fata'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Kalau seandainya pencurian itu mengkafirkan pelakunya, yang dipotong bukan tangannya, namun apanya? Lehernya. Man badala dinahu faktulu. Maka ketika pencuri dipotong tangannya, ini sebagai dalil dia bukan orang kafir. Paham tuh? Kalau dia kafir, hukumannya hukum mati. Paham ya? Kemudian dalam surat Al-Hujurat, ya kalau mau disebutkan di sini surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada kedua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Namanya berperang itu saling guyonan atau bunuh-bunuhan.
Bunuh-bunuhan, membunuh itu dosa besar. Tapi Allah masih menamakan mereka minal mu'minin. Ini dalil dosa besar tidak menjadikan pelakunya apa? Kafir. Paham dong? Yang jawab anak, berarti anak dapat. Taib, jazakumullah khair. Taib, kita lanjut lagi. Pembahasan berikutnya, pengkafiran, ya sekali lagi disikapi pertengahan oleh ahli sunnah. Tidak ekstrem kanan sebagaimana khawarij, ya pelaku dosa besar kafir. Lawannya kelompok liberal yang mereka apa? Gak ada istilah kafir itu. Bahkan non muslim pun tidak boleh dikatakan apa? Kafir. Ini kebablas. Ahli sunnah mengatakan sebagian orang itu dikatakan kafir meskipun dulunya muslim. Artinya ada orang yang apa? Kafir setelah muslim alias murtad. Mana dalilnya? Di antaranya surat At-Taubah ayat kalau nggak salah 65 itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Allah menyebut ada orang yang dulunya mukmin kafir karena memperolok Allah atau ayatnya atau Rasulnya. Dan sepakat ulama, ya terutama dalam kitab-kitab fikih, ada dalam kitab fikih itu babur riddah, bab kemurtadan. Ini ya sekali lagi, tidak semua dosa mengkafirkan, namun ada dosa yang membuat orang juga kafir. Di antaranya 10 pembatal keislaman. Paham dong? Ya, jadi sekali lagi kita harus proporsional istilahnya. Ada dosa yang nggak mengkafirkan pelakunya, ada pula dosa yang memang mengkafirkan, perbuatan syirik. Ya, makanya kalau antum buka kitab Sahih Bukhari, ada Kitabul Iman, bab tentang iman. Ada bab yang judulnya Al-Ma'asi min Amril Jahiliyah la yakfur murtakibuha illa bisyirki. Perbuatan maksiat itu perbuatan jahiliyah, tidak menjadikan pelakunya murtad kafir kecuali perbuatan syirik. Paham ya? Jadi dari bab Sahih Bukhari di sini kata para ulama, maksiat tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengkafirkan pelakunya. Tapi kalau syirik, menyembah kuburan keramat, menyembah wali yang telah mati, ini yang menjadikan pelakunya apa? Musyrik. Cuma ini pembahasan berikutnya, ini kaidah secara umum, bedakan dengan menvonis si B si C-nya. Ini yang wajib antum pahami. Dan inilah salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Mereka nggak paham kaidah Ahlussunnah, kaidah ulama salaf antara mengkafirkan secara umum dengan mengkafirkan individu tertentu. Contoh kita sudah bahas tadi, sepakat ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini kaidah umum. Adapun si B, si C-nya ada perincian lebih lanjut. Contoh Imam Ahmad yang sudah kita sampaikan, beliau sampai di penjara, bahkan pernah dicambuk sampai pingsan oleh penguasa pada waktu itu yang mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik. 3 kekhalifahan, 3 khalifah mengkriminalisasi Imam Ahmad dan ulama yang lain. Ya, namun Imam Ahmad tidak sekalipun mengkafirkan salah satu dari 3 khulafa tersebut. Paham ya? Karena Imam Ahmad paham mereka ini
ya masih jahil atau terkena syubhat, belum tegak hujjah atas mereka. Makanya ada kaidah dari para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan langsung dikatakan kafir. Paham ya? Secara umum boleh yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, yang menyembah kuburan keramat kafir, musyrik. Namun si B, si C-nya top dulu. Ada perincian lagi. Paham? Paham enggak? Kalau mau diringkas lagi, poin dalam takfir yang pertama, lihat perbuatan, keyakinan atau ucapannya. Kalau perbuatan atau keyakinannya atau ucapannya itu hanya maksiat, sudah selesai, sudah nggak ada bab kafir mengkafirkan. Tapi kalau didapati ucapan atau perbuatannya, seperti tadi, ya Rasulullah berikan kami syafaat. Ini ucapan yang mubah, yang sunnah, yang apa? Hah? Ucapan syirik. Namun pelakunya pindah poin yang kedua. Perbuatan ucapannya jelas syirik. Orang yang jelas-jelas minta kepada wali yang telah mati, syirik. Ya, Allah yang mengatakan demikian, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah, engkau termasuk orang zalim. Kata ulama tafsir, minal musyrikin. Ini kaidah umum. Maka pindah kepada yang kedua, yaitu harus orang itu kalau mau dikafirkan terpenuhi dulu syarat-syarat pengkafiran secara individu. Kapan orang itu bisa dikafirkan secara individu? Ada 5 syaratnya. Yang pertama, orang itu sudah balik. Anak-anak kecil misalnya kan sering main di masjid, ada mushaf dilempar, mungkin diinjek-injek. Ini perbuatannya apa? Kufur. Tapi apa antum mengkafirkan anak kecil tadi? Tak mungkin. Ya, apalagi Rasul mengatakan rufi al-qalam an thalathin. Pena kewajiban diangkat dari 3 golongan manusia. Di antaranya anisabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Syarat yang kedua, ya, orang itu dikatakan kafir kalau berbuat perbuatan kafir tersebut kalau dia berakal. Orang gila yang ngomel-ngomel, dia berbicara, ucapannya mungkin kufur akbar. Apakah antum mengkafirkan orang yang gila? Kebalik, nanti yang gila siapa? Paham ya? Ya, sama dalilnya tadi, diangkat pena kewajiban dari 3 golongan, dari orang yang gila, anil majnun hatta yufiq, sampai dia sadar. Kemudian yang ketiga, syarat pengkafiran secara individu kalau sudah ditegakkan hujjah alias orang itu berilmu. Dalilnya mana? Tentang kisah Zatu Anwat. Baik, mumpung masih ada hadiah. Apa itu hadis Zatu Anwat? Coba ringkaskan atau sebutkan secara ringkasnya. Nah, man yujib. Nah, nggak perlu bahasa Arabnya, ada bahasa antum terserah. Nanti anak pakai penerjemah. Hah? Saya faham, ya, apa sudah. Bismillah. Hadis dari Anwar kisah tentang para sahabat yang melewati suatu pohon dan mana mereka meminta kepada Rasulullah untuk menjadikan pohon tersebut jimat. Pohon keramat. Kalau senjata mereka agar sakti. Taib Hasan, barakallahu fiik. Taib, jazakumullah khair. Taib, ya, kata Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullah taala, kharajna ma Rasul sallallahu fi Hunain wa nahnu hudatsu ahdin bi kufri. Kami dulu pernah berperang di Hunain bersama Rasul sallallahu.
Dan kami waktu itu masih baru masuk Islam, baru keluar dari kekafiran. Famarona bisidratin, kami pun melewati sebuah pohon bidara. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon keramat, itu tadi untuk menggantungkan senjata kami sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Ini permintaan syirik kata para ulama. Namun Rasul hanya mengatakan Allahu Akbar, innaha sunan kultum kama qalat bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini adalah ucapan yang mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Musa, wahai Musa, jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Rasul mengingkari, tapi Rasul enggak mengkafirkan. Rasul enggak menyuruh mereka mengulang 2 kalimat syahadat, karena mereka masih baru masuk Islam, belum tegak hujjah atas mereka. Dan ini sekaligus kita bahas tadi pembahasan masalah Hamas tentang dalil bolehnya mengingkari penyimpangan orang yang sedang berjihad. Ini Rasul di kala perang ada penyimpangan dari sebagian yang ikut diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beberapa saat yang lalu kan ada sebagian orang yang kuat-kuat. Mereka lagi berjuang, berjihad, melawan orang Yahudi. Nggak boleh dikritik, nggak boleh dibantah, nggak boleh sebutkan kesesatan penyimpangan mereka. Nggak bisa. Rasul yang mencontohkan, di kala jihad, kalau ada penyimpangan, itu pun jihad yang syar'i. Ketika ada yang menyimpang, diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih baik, Rasul ataukah orang-orang tersebut? Paham? Namun intinya kembali kepada pembahasan, orang itu nggak bisa dikafirkan sampai tegak hujjah. Contoh dari praktek para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau berdebat dengan tokoh kelompok Jahmiyah yang mengingkari Allah di atas arsy, kata beliau, lau qultu ma qultum lakafartu. Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur. Walakinnakum indi la takfurun, namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian masih apa? Padahal ini ulama kelompok Jahmiyah. Karena beliau berpendapat mereka masih belum apa? Paham akidah yang sahih. Masalah kafir mengkafirkan, ini sekali lagi harus hati-hati. Contoh yang lain, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan, idza kunna la nukafir man abara sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa li adami man yunabbihuhum wa kaifa nukafir man lam yusyrik billah. Jika kami tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhala kuburan Ahmad Badawi yang ada di Mesir karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang memperingatkan mereka, bagaimana kami bisa mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik? Ini sekaligus bantahan kepada ahli bidah yang menuduh Wahabi atau Muhammad al-Wahhab suka mengkafirkan. Tidak. Mengkafirkan secara umum, iya, yang menyembah berhala, menyembah kuburan keramat, musyrik, kafir. Namun individu si B, si C-nya ada perincian yang nggak sembarangan. Syarat yang keempat, al-qasdu. Harus orang itu ketika berbuat kekufuran ada niat berbuat. Orang itu sujud di kuburan keramat memang sengaja dia sujud, alias bukan ketergelinciran. Contoh. Ada di antara antum ikut memakamkan jenazah, apalagi di malam hari, lewat pemakaman, kemudian tidak sengaja tersandung, jatuh
dalam bentuk sujud di kuburan. Bisa jadi kan? Namanya kesandung, nggak bisa pakai gaya apa sendiri, nggak bisa. Tiba-tiba jatuh di pemakaman atau di kuburan dalam bentuk kayak sujud. Jangan antum katakan kafir, jangan sujud di kuburan. Gak sengaja dia tergelincir, dia jatuh. Ya sudah jatuh tertimpa takfir lagi, tak boleh. Ya kasihan. Ini dalilnya ya kisah seseorang yang kehilangan untanya ya sampai dia putus asa, hampir mau mati, tiba-tiba muncul unta dan perbekalannya. Sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Kata para ulama, ucapan ini lebih kufur daripada ucapan Fir'aun. Fir'aun hanya mengatakan, ana rabbukumul a'la. Namun orang ini mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata Rasul? Akhta'a li syiddatil farah. Orang itu tergelincir lisannya karena sangat amat gembiranya. Enggak dikafirkan. Kemudian syarat yang kelima, ini syarat mengkafirkan secara individu, yaitu adanya al-ikhtiyar. Dia berbuat kekufuran tadi, kesyirikan tadi atas pilihannya sendiri, alias bukan dipaksa. Nanti dalilnya antum lihat tentang kisah Ammar bin Yasir. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir setelah keimanannya kecuali yang dipaksa, namun hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ada misalnya pelaku al-kuburiyin, penyembah kubur, memaksa seorang muslim, kamu harus menyembah, meminta kepada wali fulan ini, dan pisau atau celurit sudah dikalungkan di lehernya. Maka seandainya dia mengikuti paksaan tersebut, boleh-boleh saja tidak berdosa, yang penting hati mengingkari. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Tidak berdosa, apalagi nggak mungkin dia kafir. Karena dia berbuat syirik karena terpaksa. Paham? Namun mana yang afdal? Ikut paksaan atau melawan? Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ada perincian. Secara hukum asal boleh-boleh saja ikut paksaan tersebut, nggak berdosa. Namun mana yang afdal? Ikut paksaan, merelakan akidah, atau membela akidah sampai mati pun taruhannya. Kata beliau ada perinciannya. Kalau orang yang dipaksa itu orang yang manfaat bagi umat, mungkin dengan hartanya, dengan ilmunya, maka lebih baik dia mengalah, namun hatinya mengingkari. Ada tajir melintir luar biasa, uangnya, hartanya untuk berjuang di dalam dakwah sunnah, nyantuni anak yatim, fakir, miskin, luar biasa. Kalau dia mati, banyak yang mungkin akan terlantar. Paham ya? Lebih baik orang ini mengalah, mengikuti paksaan, dengan tetap hati mengingkari. Paham? Namun kalau ada orang yang dipaksa, dia pengangguran, ngaji juga males-malesan, hidupnya luntang-lantung, lebih baik mati saja sudah. Demi membela al-aqidah. Ini perincian dari Syekh Muhammad bin Utsaimin wallahu taala alam. Naib, karena waktu sudah hampir jam 8, kita cukupkan sekian. Kalau mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita kaji, insyaallah tafadhol. Adapun insyaallah lanjutannya, dan insyaallah kita akan usahakan khatamkan besok pagi. Biidznillah taala. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita tutup. Atau kita lanjut sampai jam 12. Kalau antum seandainya siap, anak yang nggak siap. Nah, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik dan benar,
dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa memahami akidah salaf ashabil hadis dan berpegang teguh dengannya sampai akhirat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.